Halo semuanya, selamat datang di EcoPods. Nah, di part kali ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang galeri investasi ini. Nah, untuk ngebahas galeri investasi ini, kita udah menghadirkan staf dari galeri investasinya langsung. Dan dengan saya, Witanggani Saraswati, sebagai host dalam EcoPods ini, kita akan bersama-sama menjelajah dari berbagai aspek yang ada di dalam galeri investasi. Nah, sekarang di samping saya udah ada dari staf galeri investasinya, boleh diperkenalkan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Indra Milano, saya staf dari Galeri Investasi. Oke, karena kita akan membahas galeri investasi, boleh dijelasin nggak sih galeri investasi itu apa sih, tempat buat ngapain, atau untuk apa gitu? Oke, bisa banget Kak. Galeri Investasi ini sendiri ini itu salah satu KMF ya yang ada di FEB yang menyediakan wadah bagi mahasiswa nih yang pengen tahu saham, yang ingin berinvestasi. Itu kita bisa menyediakan salah satu sekuritas yang bekerja sama dengan kami yaitu Pintraka Sekuritas. Jadi bagi mahasiswa FEB yang ingin mendaftar itu bisa langsung ke Galeri Investasi nih Kak. Oke, oke banget ya fasilitasnya itu FEB Iya. udah nyediain galeri investasi ini buat mahasiswa-mahasiswa. Mahasiswa apa aja kan, nggak cuma FEB doang kan? Apa aja untuk mahasiswa? Selain mahasiswa juga di luar masyarakat FEB, di luar masyarakat Ubarajaya ini itu bisa datang Kak, karena galeri investasi kita ini terbuka untuk umum. Oke, tapi lebih mudahnya ya mahasiswa Ubara ini sangat mudah gitu kan. Kalau pengen investasi langsung aja ke sini bisa Bener gitu. banget. Jadi buat pokoknya para kaula-kaula muda lah harus banyak nih yang tahu tentang investasi itu apa, bisa Iya. banget main di galeri Oh, bisa investasi. diajarin gitu dari Bisa diajarin awal. Oke. gimana secara registrasi apa tuh saham, itu bisa banget Kak. Oke, nah galeri investasi ini tuh udah ada sejak kapan sih dan udah beroperasi berapa lama gitu? Galeri investasi ini sendiri udah berdiri dan diresmikan tuh pada tahun 2019 Kak. Berarti 5 tahun ya. Iya. Galeri investasi ini juga pada saat diresmikan itu bersamaan dengan pemecahan rekor muri Wow. dengan Bursa Efek Indonesia galeri investasi teraktif, maaf, Wow. teraktif di Indonesia ini Kak. Oke. Nah, tadi kan galeri investasi ini udah berjalan selama 5 tahun ya kurang lebih ya. Nah, Iya. itu gimana sih kinerja investasi galeri ini di dalam beberapa tahun belakangan itu? Untuk kinerja, selama beberapa tahun ke belakang itu masih bisa dinilai baik, tapi pada saat Covid ya Kak, Iya. itu kami mengalami penurunan Kak, karena mahasiswa juga libur kan pada belajar di rumah, jadi galeri investasi juga ngedrop dan tidak dibuka selama Covid, masa pandemik itu. Hmm. Terus galeri investasi ini tuh punya lisensi atau regulasi yang mengatur kegiatan lainnya nggak sih? Kalau untuk lisensi, kita berlisensi dengan IDX, dengan Bursa Efek Indonesia, dan tentunya sekuritas kami, Pintrako Sekuritas. Untuk regulasi-regulasinya sendiri, itu masih umum ya, masih berkaitan dengan galeri investasi yang lain. Hmm. Terus galeri investasi ini tuh kan tadi kayak pastinya punya jenis layanan nggak sih di sini tuh? Pastinya Tentu. ada ya. Nah, boleh dijelasin nggak sih, dikasih tahu gitu apa aja yang ditawarkan oleh galeri investasi yang ada di FEB ini? Iya, kembali lagi di awal, galeri investasi ini menyediakan wadah ya bagi mahasiswa ini, bukan bagi mahasiswa, tapi bagi masyarakat umum, masyarakat luas, untuk mengetahui tentang saham, tentang investasi, obligasi, bursa efek, itu bisa banget ke sini. Itu bakal diajarin nih, registrasinya gimana sih Kak? Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam investasi? Resiko-risikonya apa aja? Itu bakal dijelasin sama kita. Oke, udah enak banget ya di sini ya. Jadi tinggal Bener. datang aja ke sini, bilang mau ngapain gitu, mau registrasi atau mau tahu lebih dalam lagi gitu kan tentang investasi bisa langsung ke sini gitu kan. Bener banget, Kak. Oke. Terus ada nggak sih jumlah minimum yang dibutuhin untuk investasi di galeri ini? Untuk jumlah minimum di galeri investasi ini itu tergantung kepada klien kita sendiri atau customer sendiri. Itu dia mau beli saham apa sih? Saham untuk di deposit itu untuk ditunjukkan ke saham apa dan mau beli berapa lot. Itu tergantung, Kak. Jadi nggak ada jumlah minimum untuk transaksi sih. Mungkin
kami bisa menyarankan yang efektif jumlah minimum untuk deposit di Pintrako ini sebesar Rp100.000, Kak. Oke, minimum rata-rata gitu dasarnya 100.000 gitu kan. Iya, itu udah efektif lah, paling Dengan efektif. 100.000 udah bisa berinvestasi, udah bisa Benar. tahu kan ilmu-ilmunya kalau sekalian nanya-nanya ke sini ya nggak Iya. sih? Terus gimana sih proses seleksi aset atau proyek di investasi galeri ini? Untuk apa? Bisa diulang tadi Kak pertanyaan, maaf. Gimana proses seleksi nih? Seleksi aset atau proyek yang dilakukan oleh galeri ini? Untuk seleksi kita juga perlu tahu nih, mereka berinvestasi ini tujuannya buat apa? Jangka panjang kah? Atau buat hanya jangka pendek yang misalnya beli hari ini, jualnya hanya besok udah dijual gitu. Dan kita juga perlu menganalisis resiko-resikonya, Kak. Kalau resiko dari klien ini, dia mau ngambil resiko tinggi atau resiko rendah, itu perlu dikenalin juga, Kak. Oke. Karena banyak juga ya pasti yang FOMO-FOMO gitu kan, Ih, karena bener, Kak. pasti kan investasi tuh banyak nggak sih sekarang tuh yang ikut-ikutan cuma gara-gara FOMO gitu. Jadi Bener. mereka mikirnya pasti rata-rata jangka pendek nggak sih? Iya, yang perlu diketahuin lagi ya, Kak, investasi itu sebenarnya bukan satu hal yang mudah. Jadi, kalian sebelum terjun ke investasi itu harus perlu mendalami beberapa hal. Contohnya seperti salah satunya analisis fundamental. Itu hal bagian terberat di investasi itu sendiri, Kak. Hmm. Terus tadi kan udah dibilang ya minimum buat join gitu kan buat nyoba investasi itu kan 100.000. Nah, terus kalau misalnya biaya lain tuh ada nggak sih kayak tambahan biaya lain antara admin atau Oh, segala kayak macam admin. gitu? Kalau admin itu di Pintrak sendiri dikenakan fee beli sebesar 0,15% dan fee jual itu sekitar 0,25%, Kak. Hmm, oke. Jadi cukup relatif kecil lah ya, Kak, Iya, hitungannya. masih terjangkau lah ya Masih buat terjangkau, iya mahasiswa-mahasiswa benar. gitu buat nyoba investasi. Terus apa galeri itu punya tim manajemen investasi yang berpengalaman nggak sih? Untuk tim manajemen sendiri, kami ada Kak, itu tentunya ada. Kami juga menyediakan, namanya di kami itu ada divisi edukasi, itu yang memberikan informasi-informasi edukasi penting bagi para calon-calon investor kita, Kak. Jadi eh tadi apa yang edukasi ya? Edukasi. Edukasi itu jadi kita dapat informasi juga dari sana gitu. Iya, tentunya pihak edukasi ini memberikan informasi-informasi penting tentang saham lah, Kak. Jadi kalian kalau datang itu pasti dilayanin dari pihak edukasi, bukan di pihak edukasi juga, tapi di seluruh divisi juga tahu sih tentang saham. Oke. Cuman yang lebih ini Lebih paham yang lebih itu di paham pihak itu edukasi. edukasi. Oke, terus mungkin dari perbincangan kita tadi udah ada mungkin ya beberapa orang yang tertarik untuk ikut investasi atau bahkan mau join nih ke Oh iya, UKM galeri investasi gitu. Tapi ada nggak sih syarat-syarat tertentu nih buat masuk ke galeri investasi? Apa aja boleh. sih Oke, syaratnya? boleh banget nih bagi kalian yang mau join di galeri investasi. Itu pada saat kami rekrutmen ya, itu ya paling ya spesifikasinya itu tahulah tentang basic-basic saham tuh apa, ngerti tentang bursa efek, ngerti tentang apa itu saham, itu penting banget. Jadi siap bertanggung jawab itu terkhususnya Kak. Jadi nggak boleh asal masuk, cuman buat iseng-iseng, cuman mau nyari relasi lah, cuman mau ngambil sertifikatnya doang, itu nggak bisa Kak. Nggak bisa ya. Jadi basicnya itu kita harus punya pengetahuan ya tentang apa itu investasi, Iya, bursa efek, benar. terus pasar modal. Dan tadi kan kita udah ngebahas nih eh, gimana investasi atau masuk ke galeri investasi. Nah, menurut Arya sendiri apa sih benefit yang bakal didapat gitu kalau kita tuh bergabung gitu? Benefit yang bergabung, kalau saya bilang saya selama terjun situ banyak Kak. Pertama, di luar regulasi tadi, itu relasi benar-benar dapat. Yang kedua, ilmu tentang saham. Jadi walaupun kalian masuk dengan tahu basic saham nih, dengan adanya kita di sini, itu bisa belajar banyak tentang apa itu saham. Jadi bisa lebih terjun langsung dan lebih tahu tentang saham. Yang tadi cuma tahu basicnya doang, itu bisa tahu sampai mendalam-dalam tentang saham, Kak. Oke. Benefitnya juga udah lumayan banget ya. Iya, apalagi dengan ruangan yang
adem, Iya, nyaman. nyaman. Kurang apa lagi kan kalau kalian nggak join di galeri investasi. Oke. Oke, nah di galeri investasi ini tuh ada strukturalnya nggak sih? Atau cuman kayak anggota-anggota aja atau udah terbentuk nih strukturalnya? Nah, tentunya udah terbentuk Kak. Di galeri investasi ini juga ada di divisi edukasi, operasional, humas, sekre, ketua, wakil, dan bendahara Kak. Oke, udah lengkap banget ya strukturalnya ya. Benar. Terus juga tadi kan udah di spoiler ya tentang edukasi ya, bagian Bener edukasi banget Kak. udah ada struktural. Oke, terus selanjutnya buat kita lebih tahu lagi nih tentang galeri investasi. Dalam galeri investasi ini tuh udah ada strukturalnya belum sih? Ada Kak, terkhususnya kita tuh ada di divisi operasional, edukasi, humas, dan sekretaris Kak. Oke, kalau Itu buat divisi operasional tuh ngapain ya kira-kira? kalau divisi operasional nih, misal kalian nih datang nih ke Galeri Investasi, mau registrasi, mau bergabung dengan sekuritas kami yaitu Pintrako, itu dilayanin oleh pihak operasional kami Kak. Dari awal registrasi sampai akhir registrasi itu operasional. Oke, terus area sendiri di sini divisinya apa ya? Kalau untuk saya sendiri, saya di bagian staf operasional Kak Oh kebetulan. iya, operasional. Berarti yang mengurus juga ya yang tadi udah disebutin ya. Benar. Terus mau nanya juga nih, gimana caranya kalian tuh nyatuin pengurusan kalian nih, anggota-anggotanya gitu. Apa kalian punya kegiatan lain di luar kampus, di luar GI ini gitu? Apa sering nongkrong bareng atau gimana gitu? Gimana? Oke, cara menyatukannya benar Kak tadi dengan cara nongkrong. Itu jadi setiap kami ngejaga nih, itu walaupun bukan bagian jaga, itu ada yang tetap datang Kak. Jadi di sini kita nanya-nanya nih apa yang lagi naik itu sambil bercanda. Itu menyatukan chemistry kita juga dan setiap habis jaga, kebetulan kan GI tutup jam 4 sore ya Kak. Itu setiap jam 4 sore biasanya kalau sebelum puasa nih, itu kita ada nongkrong, makan dulu di kantin atau jalan-jalan kemana. Dan untuk deket-deket ini kita juga mau berbagi, mau Wow. bukber, itu sih yang menyatukan Kak. Oke, jadi lumayan ya banyak kegiatannya walaupun masih di dalam kampus, cuman menikmati lah fasilitas kampus gitu. Benar. Terus dengan berada di ruangan ini walaupun membahas tentang saham hari ini dengan bercanda-bercanda gitu Iya. kan, pasti ada juga yang bikin impact gitu ke dalam diri Iya, sendiri ada gitu. ilmu yang tetap masuk walaupun Iya, bercanda benar juga. banget. Terus kan galeri investasi ini kan merupakan UKM dari fakultas ya. Iya. Nah, galeri investasi ini sendiri tuh punya impact apa sih ke fakultas dan akan memberikan impact apa ke fakultas? Yang pertama, galeri investasi ini pasti akan membanggakan nama fakultas ya, membuat nama FEB itu terkenal dengan galeri investasi ini. Kayak contoh besarnya di sini dulu nih, kita berada di tempat Tanoto, di mana Tanoto ini di samping eh, library sendiri di Iya. perpustakaan itu kan ada masyarakat-masyarakat yang di luar FEB juga nongkrong kan, jadi ngeliat wah galeri investasi nih Iya. dari FEB, itu membuat FEB terkenal. Dan satu lagi, jangan lupa pencapaian galeri investasi itu mendapatkan rekor muri yang disahkan langsung oleh rektor kita. Oke, berarti impact-nya ini banget ya ke Syukur. fakultas. Iya Iya. benar Kak. Oke, selanjutnya mau nanya nih, cara kalian branding tentang galeri investasi itu gimana sih ke masyarakat luas? Apakah kalian cuma nunggu orang datang atau kalian bikin informasi atau sebuah webinar itu gimana sih? Caranya itu pertama individual kita dulu ya, individual dari kepengurusan kita itu perorangan pasti akan mengajak nih teman sekelasnya atau teman tongkrongannya itu bikin tahu kalau dia itu staff di Galeri Investasi dan menarik orang-orang itu untuk mampir nih ke Galeri Investasi. Itu pasti muncul banyak pertanyaan tentang apa itu saham, itu membuat teman-temannya itu penasaran, jadi bisa datang ke Galeri Investasi gitu Oke. Kak. Jadi gitu ya cara brandingnya ya, Iya, lewat lingkungan langsung gitu lewat kan. lingkungan langsung dan kita juga ada di media sosial. Oh iya. Media sosial berupa apa tuh? Kita ada Instagram. Instagram, benar Kak. Kalian jangan lupa Oke. follow ya, Galeri Investasi UBJ. Ada di sini ya guys. Jangan lupa di follow dan dicari tahu Iya, informasi-informasi benar. selanjutnya. Banyak informasi yang penting di
IG kita juga, Kak. Oke, pastinya ya harus di-follow tuh guys. Dan buat rencana kedepannya nih, Galeri Investasi itu akan ada rencana apa sih? Oke. Selain yang saham-saham gitu ya. Hmm. Untuk rencana ke depannya, Galeri Investasi ini udah merancang banyak banget event-event yang seru bagi kalian masyarakat TVB dulu nih guys. Jadi bagi masyarakat TVB jangan lupa ikutin event-event yang akan diselenggarakan oleh GI mungkin bulan depan atau bulan selanjutnya itu bakal ada kejutan event dari Galeri Investasi ini, Kak. Akan diinfoin di Instagram. Instagramnya. Boleh kasih pesan dan kesannya buat penonton mungkin yang mau join gitu atau yang baru-baru sedikit tertarik gitu, boleh. Buat kalian nih yang masih awam tentang saham, coba main ke Galeri Investasi. Itu pemahaman tentang saham di Indonesia ini perlu loh, perlu banget anak muda sekarang tuh berinvestasi. Terkhususnya di Ubara Jaya sendiri, menurut saya masih kurang peminat masyarakat-masyarakat di sini tentang investasi ini sendiri. Padahal untuk kita, untuk negara itu dampaknya besar, kayak mengurangi inflasi, dan untuk dampak sendiri juga banyak, seperti kayak menjadi tahu apa itu saham, terus bisa juga menambah aset kekayaan diri. Oke, jadi peminatnya di sini masih kurang gitu ya Mas? Masih kurang. Padahal udah enak banget ya dikasih fasilitas, yang tinggal datang ke sini udah tinggal bilang aja gitu mau ngapain gitu, mau regis, mau ngelihat kabar saham hari ini. Iya benar banget. Padahal kalau mereka datang aja sekedar datang berkunjung cuma mau nanya ini apa sih yang lagi naik, apa sih saham itu apa sih, itu bisa banget loh Kak. Itu dilayani dengan baik walaupun cuma berkunjung. Tapi jangan numpang ngadem doang ya guys. Iya. Berarti harus bertambah gitu ya peminatnya. Iya benar Kak. Oke, itulah akhir episode dari hari ini. Kita udah ngebahas tentang banyak sekali seluk-beluk dari galeri investasi gitu kan. Kita jadi tahu apa benefit dan apa itu sebuah galeri investasi. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung dan nonton EcoPods di episode kali ini. Dan kami harap bahwa kalian itu bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi ya, mungkin dengan join ke Galeri Investasi. Benar. Dan semoga apa yang telah kita bagikan dan kita bahas hari ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Investasi itu gak sembarangan ya, gak cuma ikut-ikutan, dan harus tahu gitu kan dasar-dasarnya. Benar Kak. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.